Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Eko Setiawan di Mapel KJD atau Komputer dan Jaringan Dasar. Untuk pertemuan hari ini nanti akan saya lanjutkan materinya, yaitu di kompetensi 3.2 atau di kompetensi pengetahuan, yaitu menerapkan perakitan komputer. Kemudian di kompetensi keterampilan 4.2 yaitu perakitan komputer. Langsung saja ke materinya. Gurunya masih tetap ya, Pak Eko Setiawan Eskom. Kemudian perakitan komputer itu memiliki pengertian merangkai sebuah komponen-komponen komputer untuk menjadi sebuah PC atau komputer yang siap digunakan. Salah satu perangkat komponen yang harus dirangkai adalah komponen pada motherboard. Jadi ada beberapa komponen nanti yang terpasang di komponen motherboard. Salah satunya ada prosesor, kemudian ada heatsink atau kipas prosesor, kemudian ada RAM, ada hard disk, kemudian ada power supply, ada CD-ROM, ada VGA card, ada LAN card, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian alasan merakit komputer, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam merakit sebuah komputer. Yang paling utama, alasan merakit sebuah komputer tersebut adalah karena hal yang kembali pada fungsi utama, apakah yang akan kita gunakan pada komputer tersebut. Kebutuhan setiap orang akan PC atau komputer itu berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan untuk menulis seperti mengetik dan menyimpan bahan tulisan. Kebutuhan untuk internet, browsing dan download. Kebutuhan akan multimedia seperti memutar lagu, video, dan film. Kemudian kebutuhan untuk mendesain gambar, memanipulasi foto, desain grafis 3 dimensi, mengedit video ataupun lagu, bahkan untuk membuat sebuah durasi film. Kemudian kebutuhan entertain seperti bermain game 3 dimensi tingkat tinggi dan game yang terkoneksi dengan internet atau sering disebut game online ya. Untuk penggunaan perangkat keras tentunya ini berbeda, baik kualitas, kemudian spek ataupun kapasitas penyimpanan. Jadi antara komputer yang digunakan hanya untuk mengetik, menyimpan bahan tulisan atau file, bermain internet, browsing dan download, dengan komputer yang digunakan untuk misalkan mendesain grafis ya, kemudian untuk editing video, kemudian untuk main game, tentunya memiliki spek yang berbeda ya. Kemudian cara kerja komputer. Cara kerja sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram blok seperti di bawah ini. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Kemudian I/O port, ini maksudnya input output port. Kemudian di sini ada central processing unit atau perangkat pemrosesan. Kemudian memori, ini digunakan sebagai media penyimpanan. Kemudian di sini ada yang namanya output device. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada tulisan control bus, kemudian ada data bus, kemudian ada address bus. Control bus atau bus ini disebut sebagai jalur ya, sebagai jalur di mana data dapat mengalir di dalam komputer. Jadi sebagai jalur atau kemudian yang kedua adalah data bus. Data bus ini perpindahan data.
jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Ini disebut sebagai data bus. Kemudian address bus itu untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Nah, ini namanya address bus. Kemudian nanti yang terakhir adalah output device. Maka data atau file yang sudah diproses tadi, maka nanti akan ditampilkan di perangkat keluaran, baik monitor, LCD proyektor, printer ataupun speaker. Kemudian input device nanti akan saya jelaskan sekilas ya, karena minggu kemarin sudah Pak Guru jelaskan untuk fungsi komponen-komponen komputer. Yang pertama, input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya di sini ada mouse. Nah, kalian sudah tahu mouse lah ya. Berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer dalam bentuk pointer. Ini ada mouse jenisnya PS2. PS2 ini bentuknya portnya seperti ini. Kemudian ada mouse USB, ini seperti ini. Kemudian ada mouse Bluetooth. Kemudian keyboard, fungsinya untuk memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer yang berupa karakter, baik angka ataupun huruf. Jenis-jenis keyboard ini contohnya seperti ini. Ada keyboard PS2, ini ya warnanya ungu. Kemudian ada keyboard Bluetooth, kemudian ada keyboard USB. Scanner ini perangkat masukan data gambar ke dalam komputer dan memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan mesin fotokopi. Kalau scanner ini untuk merubah file yang tadinya dalam bentuk hard copy menjadi soft copy dan bisa disimpan di dalam laptop atau komputer kita. Nah, kemudian gamepad ini tidak familiar lah ya, kalian semuanya tentunya sudah tahu, terutama bagi kalian yang sering bermain game. Berfungsi untuk memudahkan pemain game untuk melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan oleh pengguna keyboard dan mouse. Sebenarnya ketika kita ingin bermain game, kita bisa menggunakan keyboard, tetapi agak sedikit lebih susah karena letak hurufnya ataupun simbol-simbol yang lain itu terpisah. Lebih mudah ya kita menggunakan yang namanya joystick atau gamepad. Ya. Kemudian webcam berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. Nah, ini contoh dari webcam. Kemudian output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Contohnya di sini ada monitor. Berfungsi untuk melihat hasil pengolahan data pada layar, baik berupa karakter, gambar maupun warna. Ini contohnya ada monitor CRT yang bentuknya tabung, kemudian monitor LCD yang sering kalian pergunakan, kemudian ada monitor LED. Kemudian printer berfungsi untuk mencetak output yang dikeluarkan oleh proses device. Ini ada beberapa jenis printer. Yang pertama ada dot matrix, kemudian ada inkjet printer, kemudian ada laser jet. Kemudian proyektor atau LCD proyektor bentuknya seperti ini, merupakan perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Kemudian speaker, kalian sudah tahu semuanya, merupakan perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh komputer berupa audio ataupun suara. Lanjut ke input output port atau I/O port, adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima ataupun mengirimkan data keluaran sistem. Untuk
I/O port bisa kalian lihat di bagian belakang komputer yang kalian pergunakan. Yang pertama bisa kalian lihat PS Flash 2 ya, atau PS2 ya. Ini contohnya. Di sini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu. Biasanya digunakan untuk input mouse dan keyboard. Kalau yang hijau untuk mouse, kalau yang ungu untuk keyboard. Kemudian USB Universal Serial Bus. Ini contohnya port USB digunakan untuk input keyboard dan mouse. Ini juga digunakan untuk keyboard dan mouse, tapi selain itu juga bisa digunakan untuk perangkat yang lain. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya ya bisa modem, kemudian bisa flash disk ya, atau juga card reader. Ini bisa kita hubungkan melalui yang namanya port USB. Kemudian serial port digunakan untuk input mouse tipe lama dan modem eksternal. Serial port itu ini untuk yang versinya lama. Kemudian LPT berarti ini biasanya digunakan untuk output printer. Ini ada parallel port LPT 1. Kemudian ada VGA port digunakan untuk output monitor. Ini VGA port. Selain ke monitor juga bisa ke yang namanya LCD proyektor. Lanjut. Kemudian USB kabel bentuknya seperti inilah ya. Tentunya kalian sudah tahu. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan ke USB port pada komputer, digunakan pada modem, keyboard, joystick, scanner, printer, dan mouse, atau juga flash disk dan card reader. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian ada PS2. Untuk kabel yang menghubungkan PS2 port pada komputer PS2 digunakan untuk mouse hijau, untuk mouse yang berwarna hijau, kemudian untuk keyboard yang berwarna ungu. Ini bentuk dari kabel PS2. Kemudian kabel VGA bentuknya seperti ini. Kabel yang menghubungkan ke VGA port pada komputer, digunakan untuk monitor dan proyektor. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan layar monitor ataupun LCD proyektor. Kemudian HDMI kabel yang menghubungkan HDMI port pada PC, kemudian berfungsi mengkoneksikan seluruh sumber audio dan video, digunakan untuk Blu-ray ya, displayer, PC, video game, konsol, monitor, dan televisi digital. Sudah banyak sekali merek televisi untuk zaman sekarang ya, yang sudah menggunakan kabel HDMI atau tipe HDMI. Kemudian audio jack kalian sudah tahu lah ya, nggak usah perlu dijelaskan. Kemudian LAN kabel, kabel yang menghubungkan LAN port pada komputer, digunakan untuk modem, switch, PC ke PC atau hub. Ini namanya kabel LAN. Kabel LAN ini menggunakan konektor, ini namanya konektor. Konektornya itu jenisnya RJ45. Nanti kita bahas ketika praktek secara detail. Kemudian Central Processing Unit atau CPU merupakan otak sistem komputer yang pada umumnya disebut prosesor. Jadi ini namanya prosesor. CPU atau prosesor memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu aritmatika, logical unit ALU ya, atau ALU sebagai pusat pengolahan data, serta bagian control unit atau CU digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Ini beberapa jenis prosesor yang ada di pasaran. Ada yang jenisnya Intel, ini banyak lagi, ada Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, ada Intel Core i7 dan lain sebagainya. Kemudian ini prosesor jenis AMD. Untuk prosesor jenis AMD ini sudah dilengkapi dengan graphic card atau kartu grafik. Biasanya sering digunakan pada komputer-komputer yang digunakan untuk contohnya desain grafis,
kemudian digunakan untuk gaming dan lain sebagainya. Kemudian prosesor Apple ya. Prosesor Apple ini digunakan untuk laptop merek Apple ataupun pada smartphone. Nah, lanjut, motherboard atau MOBO atau juga sering disebut sebagai mainboard adalah komponen terbesar yang terdapat di dalam sebuah prosesor device. Fungsinya secara keseluruhan adalah tempat utama untuk memasang komponen-komponen komputer yang lain. Contohnya seperti prosesor, memori, VGA card, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk prosesor itu seperti ini. Jenis-jenis soketnya, nah ini sangat banyak. Ini masih ada beberapa yang belum saya cantumkan di sini. Ini contohnya, ini tipe soket yang lama ya. Ada PGA 370, kemudian ada 478, ada LGA 775, kemudian ada LGA 1150, kemudian ada LGA 1155, juga ada lagi LGA 1156. Kemudian heatsink atau fan. Nah, komponen ini digunakan untuk mengurangi panas pada prosesor supaya tidak terjadi yang namanya overheating atau panas yang berlebihan. Jadi fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Kemudian ada CMOS, ini sering disebut sebagai baterai CMOS ya. Di sini berfungsi untuk memberikan daya pada saat komputer dalam keadaan mati. Juga bisa berfungsi sebagai RAM yang berukuran kecil, yaitu 60 KB. Ini. Kemudian slot memori. Nah, RAM ini ketika kita akan memasangkan ke yang namanya motherboard, bentuknya untuk slotnya itu seperti ini. Berfungsi sebagai tempat pemasangan memory card atau RAM pada motherboard. Slot RAM. Kemudian ini RAM itu digunakan sebagai media penyimpanan atau berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Ini jenis-jenis RAM, ada DDR1, ada SDRAM, ada DDR2, ada DDR3, ada juga yang DDR4. Kemudian VGA card itu bentuknya seperti ini, berfungsi untuk menghubungkan dan mengolah output yang berupa data ke monitor agar dapat ditampilkan oleh monitor. Jadi hubungannya dengan tampilan. Kemudian sound card. Sound card itu berfungsi untuk memproses output berupa suara dan musik yang kemudian diteruskan kepada speaker. Jadi apabila kita ingin menghubungkan speaker ataupun headset mikrofon, kita pasang di perangkat yang namanya sound card. Ini letaknya di bagian belakang CPU biasanya. Kemudian ada NIC atau Network Interface Card atau LAN card ya, untuk menghubungkan antara dua atau lebih komputer agar komputer-komputer tersebut dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian power supply, ini untuk menyuplai tegangan ke seluruh komponen-komponen yang terpasang pada motherboard. Bentuknya seperti ini. Kemudian di power supply, di perangkat power supply tadi ada yang namanya kabel ATX baik 20 ataupun 24 pin namanya. Bentuknya seperti ini. Warnanya juga bermacam-macam, ada yang biru, ada yang hitam. Ini totalnya itu ada yang 24, ada yang 20. Kalau ini 20, kemudian ada tambahnya lagi 4, jadi 24. Nah, digunakan untuk memberikan daya langsung ke motherboard. Fungsinya. Kemudian ada kabel ATX 4 pin. Ini 4 pin ini juga dari prosesor, digunakan untuk memberi tegangan untuk prosesor. Kemudian molak konektor ini digunakan untuk memberikan tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk,
CD, DVD room, dan kipas. Nah. Kemudian ada SATA power, ini kabel jenis SATA. Konektor ini digunakan untuk memberikan tegangan untuk komponen hardware yang menggunakan interface SATA seperti hard disk SATA. Kemudian ada CD atau DVD room SATA. Kemudian port ATX atau AT, jadi kabel ATX yang 20 pin atau yang 24 pin tadi kita pasang di sini di port ATX atau AT yang letaknya ada di motherboard. Nah, kalau kalian hitung di sini totalnya itu ada 24. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel front panel, berfungsi sebagai perantara menghidupkan atau merestart komputer dengan menekan tombol power atau restart pada bagian casing. Kabel front panel pada umumnya terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu power LED, reset switch, kemudian power switch, HDD, LED. Secara susunan itu seperti ini, susunan pemasangannya. Atau bisa kalian lihat di motherboard, biasanya nanti di sini ada tulisannya atau petunjuk untuk pemasangannya. Di sini ada tulisan RST, berarti reset. Berarti kalian pasang yang reset ini ke sini. Kemudian HDD plus, berarti HDD plus. Min plus, berarti yang ini. Ini HDD. Ya, HDD berarti kita pasang di sini. Kemudian di sini berarti power LED positif, power LED negatif. Kemudian di sini apa ini yang belum? Power switch. Di sini power switch. Storage device atau media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dalam sebuah komputer. Nah, contohnya ini ada floppy disk, kemudian ada floppy disk drive, ini contoh portnya ya. Kemudian ada hard disk, ada CD room, ini tidak usah aku jelaskan karena minggu kemarin sudah. Kemudian ada DVD drive. Nah, kemudian IDE, ini untuk kabelnya. IDE port ya. IDE port ini berarti digunakan untuk memasang kabel jenis ATA. Nah, jenis ATA itu seperti ini. Kalau jenis SATA tadi yang warnanya merah. Jadi ada kabel ATA, ada kabel SATA. Nah, ini untuk kabel ATA. Untuk portnya bentuknya seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan. Untuk yang warna biru berarti kalian pasang ke yang biru. Kalau hitam berarti yang ke warna hitam. Nah. Kemudian SATA, ini kabel SATA. Kalau yang tadi ATA ya, berfungsi untuk tempat pemasangan kabel hard disk, CD room, DVD room yang berjenis SATA. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kabelnya seperti ini. Kemudian sebelum kalian melakukan perakitan komputer, tentunya kalian harus mempersiapkan beberapa peralatan. Nah, diantaranya ada obeng, ada tang, ada avometer, ada isolatif, kabel tis. Ini kabel tis ya. Ini untuk merapikan kabel supaya tidak berserakan di dalam komputer. Kemudian ini untuk menutup kabel, barangkali ada kabel yang terkelupas. Ada tang, ada obeng, kemudian ada avometer. Nah, ternyata sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Berarti sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya, silahkan kalian untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa mengerjakan penugasan yang sudah Pak Guru sediakan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.